Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran. Nah, sekarang kita masuk pertemuan kedua mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, apakah Anda telah mengerjakan tugas sebelumnya mengenai tabel pengamatan terhadap makhluk hidup? Nah, pada kesempatan ini, kita juga akan membahas tugas yang Anda kerjakan kemarin. Nah, di sini juga telah dibuatkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, karena ada yang request, Bu, tolong dicantumkan tujuan pembelajarannya biar lebih jelas. Nah, kali ini Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. 4. Melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar. Dan yang kelima menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitar. Nah, tabel ini adalah latihan yang Ananda kerjakan. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk benda tas tidak memiliki satupun ciri-ciri benda. Ban mobil, dia memiliki ciri benda bergerak, karena ban mobil itu bergerak karena adanya mesin yang menggerakkannya. Bola bergerak karena ditendang. Kemudian pesawat bergerak karena dia juga memiliki mesin. Kemudian pesawat memerlukan nutrisi dalam artian dia memerlukan bahan bakar untuk bergerak. Apa bahan bakar pesawat? Yaitu aftur. Kemudian pesawat juga mengeluarkan zat sisa berupa asap yang dikeluarkan oleh mesinnya. Ya, jadi keempat benda ini tidak melengkapi atau tidak memiliki semua ciri benda di sini. Ya. Untuk tahap awal kita bisa simpulkan bahwa ini adalah benda tak hidup. Kemudian, tumbuhan, orangutan, dan burung, dia memiliki semua ciri benda ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tumbuhan, orangutan, dan burung merupakan makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kapan suatu benda dikatakan makhluk hidup? Jika dia memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua tumbuh dan berkembang. Yang ketiga peka terhadap rangsang. Mengeluarkan zat sisa. Memerlukan makanan atau nutrisi. Berkembang biak. Serta bernafas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas ciri-ciri makhluk hidup ini secara satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Apa itu bergerak? Pada fisika, bergerak itu adalah melakukan perpindahan tempat, atau bisa juga kita katakan menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, kamu dapat berjalan, berlari, berenang, menggerakkan tangan dan kaki, itu disebut juga dengan bergerak. Kita lihat gambar ini. Pada gambar A, seorang anak sedang berlari, maka itu dikatakan bergerak. Pada gambar B, ada anak yang sedang berenang, itu juga dikatakan bergerak. Nah, jadi kalau seseorang mampu bergerak, maka itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kenapa kita bisa bergerak? Karena kita memiliki sistem gerak. Sistem gerak yang dimiliki oleh makhluk hidup terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang memiliki makna yang berbeda. Pertama kita bahas tumbuh. Kita lihat di gambar ini, seorang anak ketika dia kecil, tubuhnya pendek. Ketika dia udah SD, maka tingginya bertambah. SMP tingginya bertambah juga. Selain tinggi, yang bertambah adalah masanya. Dari waktu ke waktu atau seiring dengan bertambahnya usia. Dan pertumbuhan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula.
Maksudnya, ketika seorang anak sudah dewasa dengan tinggi tubuh misalkan anggap 170 cm atau 1,7 meter, maka tingginya tidak dapat kembali seperti ketika tingginya waktu SD, ya. Jadi kita lihat di sini, maka tumbuh adalah bertambahnya ukuran seperti massa dan tinggi tubuhnya serta jumlah sel seiring dengan bertambahnya umur atau usia. Berbeda halnya dengan berkembang. Kita lihat pada gambar ini, itu adalah proses mulainya dari telur, ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu muda serta kupu-kupu dewasa. Jadi ini adalah tahapan yang dilalui oleh kupu-kupu untuk menjadi dewasa. Jadi apa itu berkembang? Yaitu suatu proses yang dilalui oleh makhluk hidup untuk menjadi dewasa. Nah, apa perbedaan lain tumbuh dengan berkembang? Tumbuh dapat diukur. Apa maksudnya? Tumbuh tadi kita ingat bahwasanya bertambahnya tinggi dan massa. Tinggi, apakah dia memiliki alat ukur? Kita ingat pelajaran sebelumnya? Iya, tinggi adalah besaran panjang, maka dia memiliki alat ukur berupa meteran. Kemudian massa juga memiliki alat ukur berupa neraca. Oke. Kemudian berkembang tidak dapat diukur karena dia bersifat kualitatif. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau nama lainnya adalah iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera yang mampu menanggapi rangsangan. Jadi, tubuh manusia dan hewan yang peka terhadap rangsang disebut dengan indera. Apa saja alat indera? Ada 5. Yang pertama indera pengecap, yaitu lidah, indera peraba, yaitu kulit, indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, dan indera penciuman, yaitu hidung. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika mata kita mengenai cahaya yang sangat terang, maka otomatis mata kita akan tertutup. Ya, jadi kesimpulannya, mata peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian di sini kita lihat dua orang anak yang berada di lingkungan yang dipenuhi sampah. Maka otomatis hidungnya akan mencium bau yang tidak sedap. Maka dia otomatis akan menutup hidungnya. Jadi jelas bahwasanya hidung itu peka terhadap rangsangan bau. Kemudian ini ketika seorang anak mendengar suara yang sangat bising, maka dia akan menutup telinganya. Jadi kita tahu bahwasanya telinga peka terhadap rangsangan bunyi atau rangsangan suara. Kemudian juga kulit peka terhadap rangsangan perabaan. Contohnya ketika kita menginjak paku, maka otomatis kaki kita langsung mengangkat dan menjauhkan kaki kita tersebut dari paku. Kemudian contoh selanjutnya adalah indera pengecap. Ketika kita mengecap suatu makanan, maka otomatis lidah kita tahu mana yang rasanya asin, mana yang rasanya manis, pedas, dan lain sebagainya. Nah, selain manusia, hewan dan tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Contoh, ini adalah terenggiling. Ketika dia terancam oleh musuhnya dan dia merasa berada dalam keadaan yang bahaya, maka dia akan menggulung tubuhnya seperti ini. Nah, kemudian putri malu, ketika dia disentuh, diberikan rangsangan sentuhan, maka dia akan menutup daunnya seperti yang ada pada gambar ini. Ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Sistem ekskresi yaitu suatu sistem untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh kita. Kenapa zat itu harus dikeluarkan? Karena jika tidak dikeluarkan, maka dia akan bersifat racun, sehingga tidak baik bagi tubuh kita. Jadi,
Zat sisa ini wajib untuk dikeluarkan supaya tidak menjadi racun di dalam tubuh. Ada 4 sistem ekskresi makhluk hidup. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal mengeluarkan urin. Yang kedua hati. Hati itu mengeluarkan empedu. Yang ketiga paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang keempat kulit, mengeluarkan keringat. Nah, ciri berikutnya yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, untuk melakukan aktivitas, makhluk hidup membutuhkan apa? Ya, membutuhkan energi. Dari mana energi itu kita dapatkan? Yaitu dari makanan. Nah, di sini terlihat bahwasanya kambing makan rumput ya sebagai sumber energinya. Manusia memakan nasi. Manusia memakan menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan makanan yang bergizi supaya kita tidak gampang sakit. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, apa tujuan untuk melakukan reproduksi? Yaitu untuk melestarikan keturunan supaya tidak punah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya ayah dan ibu kita melahirkan kita. Kemudian ayah dan ibu kita dilahirkan oleh nenek kita. Begitu juga seterusnya. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah bernafas atau respirasi. Coba Ananda tutup hidung Ananda beberapa saat. Nah, coba Ananda rasakan. Nah, pasti Ananda merasakan sesak nafas. Kenapa? Karena Ananda tidak bisa bernafas. Nah, jadi apa itu bernafas? Bernafas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Jadi kalau hidung kita tutup, maka kita tidak bisa bernafas, sehingga mengakibatkan sesak nafas. Nah, kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus, bisa menyebabkan pingsan dan juga kematian. Jadi hati-hati jangan sampai Ananda lupa bernafas ya. Nah, kemudian untuk saat ini kita sering memakai masker. Nah, masker bisa saja kalau pemakaiannya salah menghambat proses masuknya oksigen sehingga kita kesusahan untuk bernafas. Jadi, Ananda harus bijak, Ananda harus hati-hati dalam menggunakan masker. Jadi, ketika Ananda merasa sesak nafas, maka carilah tempat yang aman dan buka maskernya secara berkala setiap 15 menit sekali atau 20 menit sekali supaya oksigen yang masuk ke tubuh Ananda itu lancar dan Ananda tidak merasakan sesak nafas. Nah, jadi kita kembali ke tabel yang pertama mengenai perbedaan makhluk hidup dan makhluk atau benda tidak hidup. Nah, kita tadi sudah melihat bahwasanya ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, ketika suatu benda tidak memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia dikatakan benda tidak hidup. Dan untuk benda yang memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup ini, seperti tumbuhan, orangutan, dan burung, maka dia dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, setelah kita memahami ciri-ciri makhluk hidup, maka kita tahu suatu benda itu dikategorikan makhluk hidup atau benda tak hidup. Nah, sekarang kita melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kita ambil contohnya yaitu kucing. Nah, kita lihat apakah kucing itu bergerak? Ya, kucing itu bisa berjalan, bisa berlari. Nah, kemudian apakah kucing itu tumbuh dan berkembang? Ya, karena kita melihat kucing yang awalnya kecil, dia bisa tumbuh menjadi kucing besar atau kucing yang dewasa. Nah, awalnya kucing yang berjalannya perlahan, dia bisa berjalan, kemudian seiring bertambahnya usia, dia bahkan bisa berlari, yang dinamakan dia mengalami tumbuh dan berkembang.
Kemudian kucing peka terhadap rangsang. Ketika ada kucing yang lewat di sebelah kita, maka kita kaget kan? Nah, kucing itu langsung lari, berarti kucing peka terhadap rangsang. Kemudian kucing apakah bernafas atau berespirasi? Ya. Nah, kita bisa amati ketika kucing ini lagi tidur. Kita lihat, kita perhatikan bahwasanya perutnya itu kembang kempis, ya. Berarti terlihat bahwa kucing itu dia bernafas. Nah, kucing memerlukan makanan tentu saja. Kita tahu kucing itu makannya ikan. Kita sama-sama pernah menyaksikan kucing lagi makan. Nah, kemudian kucing berkembang biak. Iya. Kita tahu bahwasanya ada kucing yang melahirkan anak 5. Ya, ada anaknya yang belang 3, ada anaknya yang berwarna abu-abu dan lain sebagainya. Kemudian kucing tentu mengeluarkan zat sisa. Nah, ini yang sering kita jengkel kalau bagi pencinta kucing yang kucingnya tiba-tiba mengeluarkan urinnya sembarangan, ya. Jadi jelas makhluk hidup memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Yang kedua, benda tak hidup tidak memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Kalaupun dia memiliki hanya beberapa saja, tidak memenuhi semua ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup, seperti bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, bernafas atau berespirasi, memerlukan makanan atau nutrisi, berkembang biak atau bereproduksi, serta mengeluarkan zat sisa atau ekskresi.